Oke, siap. Kita doa dulu yuk. Siap Mbak Caci ya, Mbak Saumiati. Oke, siap Mbak Tuti. Masya Allah. Sehat selalu ya guys. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak HN ya. Siap Mbak Umi ya. Masya Allah. Siap Mbak Arsin ya. Oke Mbak Elia, siap Mbak Tuti, Mbak Neida ya, siap Mbak Endang. Oke, teman-teman pada prinsipnya kita cuma tanya jawab saja santai di akun ini. Semoga dapat insight, semoga sehat selalu semuanya di sana. Nah, bagi teman-teman yang pengen bertanya, boleh tanyakan saja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Semoga kita bisa belajar lebih banyak di akun ini ya. Oke, kita mulai boleh? Aku sehat banget, semoga teman-teman sehat juga di sana. Siap Mbak Biana ya. Oke Mbak Teh Santi dan Mbak-mbak lainnya. Oke ya, siap Mbak Dasini. Oke, semoga sudah pada mandi. Aku mulai ya. Teman-teman boleh ya, bismillah ya. Oke, siap. Sudah? Bunda Nmax, oke. Jadi pendengar aja boleh ya. Kita mulai. Ustazah, apakah sholat sunat taubat yang terbaik dikerjakan setelah maghrib? Enggak juga. Sholat sunat taubat itu bisa siang dan malam. Kalau dilakukan di malam hari, sepertiga malam terakhir. Nah itu kalau dilakukan di malam hari. Kan malam itu dibagi tiga. Ya, sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi afdolnya tahajud itu jam 2 malam sampai azan subuh ya. Oke, clear ya. Nah, afdolnya taubat kalau mau dianggap afdol ya. Ustazah doa untuk anak yang mudah marah dan emosi. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Hatinya dia ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke Ustazah, kondisi ekonomi sedang turun, aku sedekah subuh jadi dikurangin, salah nggak ya? Selagi mampu bertahan, bertahan. Oke, selagi mampu bertahan, bertahan. Nah, jadi konsistensi tetap dijaga. Sama dengan misalnya uh, ada orang yang misalnya nih dia itu punya usaha lagi turun gitu, karena lagi sepi, tutup nggak ya? Jam bukanya jangan, buka aja kayak biasa. Aduh nggak ada yang belanja, aku buka jam 10 aja lah, ya jangan lah. Ya saat itulah diuji ketahanan mental kita. Apakah kita tetap buka di jam yang sama atau kita berhenti dan mengurangi jamnya. Kedai kita buka jam 7 karena lagi sepi bukanya jam 12 aja deh gitu. Atau misalnya kita mengurangi sedekah. Saranku biasa-biasa saja, ntar juga naik lagi tuh. Oke ya, Ustazah, sholat tahajud dan hajat bisa dilakukan dengan cara berjamaah? Bisa. Sholat yang tidak bisa dilakukan berjamaah itu cuman sholat rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Sementara sholat duha, sholat tahajud boleh dilakukan berjamaah. Ustazah, gimana orang yang percaya ceramah? Ceramah apa Mama Syifa? Gimana orang yang percaya ceramah? Ceramah apa? Sholat berjamaah di rumah dengan istri apa wajib azan dan iqomah? Tentu tidak. Ya, iqomah sunnah, azan nggak wajib. Oke, Ustazah, nuker uang rusak ada potongan, jangan mau. Kalau kita lagi sholat subuh sering menguap, batal nggak sholatnya? Menguap tidak membatalkan sholat, cuman menguap itu makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Ya, aku ulang ya, menguap itu adalah sesuatu yang dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka ya, ditinggalkan lebih baik ya. Oke Ustazah, oke aman ya guys. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa sih menguap ya. Teman-teman Rasulullah itu terbiasa menguap. Ketika beliau dalam kondisi mengantuk, tapi beliau itu menahan uapannya sampai merah mukanya. Apakah orang yang sholat sendiri di rumah harus iqomah? Tentu tidak. Iqomah itu sunnah, tidak wajib.
Doa dimudahkan segala urusan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit ya. Ustazah, oke, clear ya. Sugeng enjang, apa itu? Bahasa Indonesia aja. Oke ya Ustazah, oke. Benarkah masih punya utang sholat, wajib ngerjain sholat sunnah jadi haram? Tidak betul. Ada dalil mayya'mal miskola dzarratin khairayyarah, mayya'mal miskola dzarratin syarrayyarah. Segala yang kita lakukan baik akan menjadi baik buat kita. Selagi yang kita lakukan buruk akan menjadi buruk buat kita. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Orang suka ngaitkan antara satu amal dengan amal lain. Katanya nggak boleh sedekah kalau masih ada hutang. Nggak boleh sholat sunnah kalau masih ada hutang sholat. Nggak boleh puasa sunnah kalau belum puasa qada, dan semua itu salah. Ya artinya apa? Apapun perbuatan kita, misalnya nih ada orang puasa sunnah, dia dapat pahala. Lalu dia nggak qada puasa, maka dia tetap akan berdosa. Nanti baru dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Penghitungan itu adalah namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ada orang yang sedekah, dia dapat pahala. Lalu dia tidak bayar hutang, maka dia berdosa. Maka nanti akan dihitung berat dosa dan pahalanya. Aurat wanita gimana? Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Digelang tempat tangan tidak aurat. Ustazah, apakah ada puasa Nabi Idris? Puasa Nabi Idris ada pada masanya. Coba perhatikan. Perhatikan guys. Dalam agama Islam itu ada namanya syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu itu ada yang boleh kita pakai, ada yang tidak boleh kita pakai. Ada yang boleh kita pakai tapi harus diperbaiki. Contoh syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang boleh kita pakai. Contoh puasa Daud. Puasa Daud itu adalah syariat umatnya Nabi Daud. Tapi umat Rasulullah boleh melakukan puasa Daud. Kenapa? Karena dibolehkan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, ahabbus siyama siyama indallah siyama Daud. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud. Andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku, tapi karena itu syariatnya umatnya Nabi Daud, maka kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi puasa Daud adalah syariat umat terdahulu yang boleh digunakan sekarang. Namanya syar'u man qablana. Contoh lagi syariat umat terdahulu yang boleh digunakan sekarang adalah puasa Sya'ban, puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah syariat umatnya Nabi Musa pada masanya. Lalu kemudian dibolehkan kepada Rasulullah untuk melakukan puasa yang sama dengan Nabi Musa. Nah, kemudian ada lagi syariat umat terdahulu yang boleh kita pakai, tapi harus kita adaptasi, harus kita perbaiki. Contoh tawaf. Tawaf keliling Ka'bah itu dari dulu orang Yahudi juga udah tawaf, tapi nggak pakai baju, di dalam Ka'bah ada berhala. Lalu diadaptasi. Tawaf pakai ihram, di dalam Ka'bah tidak ada berhala. Boleh tapi diperbaiki dulu baru dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah ada lagi syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang tidak boleh kita lakukan sampai sekarang. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah sholat umatnya Nabi Musa. Dilakukan pada masa Nabi Musa, tidak boleh kita lakukan sekarang. Contoh misalnya adalah puasanya Nabi Idris. Itu memang ada pada masa Nabi Idris, tapi tidak divalidasi, tidak distempel basah, tidak diverifikasi, tidak dibolehkan umat Rasulullah itu melakukannya. Buktinya apa? Dalilnya suatu ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen puasa. Saya puasa apa? Kata Rasulullah, puasa yaumul bid. Sekali sebulan. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih mau tetap puasa lagi. Puasa apa saya? Ya udah, kau tambahlah dengan Senin dan Kamis. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masih sanggup ya Rasulullah. Rasulullah berkata, puasalah puasa tahunan, nisfu Sya'ban, Arafah dan lainnya. Masih sanggup ya Rasulullah, maka Rasulullah berkata, kau tambah dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Saya masih sanggup ya Rasulullah. Rasulullah bilang stop, jangan tambah lagi. Karena puasa sepanjang tahun, puasa Nabi Idris haram.
Oke, gitu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya, udah. Ustazah, ini istri belum akikah sampai menikah. Apakah jadi tanggung jawab suami? Enggak. Akikah itu enggak ada ceritanya tanggung jawab suami. Enggak. Akikah pada usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Kalau enggak sanggup, maka boleh akikah itu ditunda sampai anaknya balik. Kalau anaknya sudah balik, belum akikah juga, belum mampu juga, maka kewajiban orang tua menjadi gugur. Ya, seperti itu. Ustazah, oke, gimana cara mengatasi cemas berlebihan? Teman-teman boleh baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Ya, dan dikontrol pikirannya ya. Oke. Gitu ya. Oke, Ustazah, doa apa yang dibaca mau sholat supaya tidak kentut? Nggak ada. Doa nggak kentut itu nggak ada. Kalau ada pasti banyak yang mau. Jadi gini ya, Mbak, bahwa oke, jadi aku sampaikan bahwa jika kita itu dalam kondisi buang angin terus ya di dalam sholat, perlu diperhatikan apakah itu benar-benar kentut atau cuman merasa kentut ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata ya. Saya selalu merasa kentut gitu ya." Maka Rasulullah berkata, "Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan, sampai kau dengar bunyinya, au yajida rihah, atau kau cium baunya." Jadi kentut itu harus benar-benar yakin kita bahwa itu adalah kentut ya. Nah, jadi itu harus iniin ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya guys. Oke. Sebentar ya. Oke ya, udah. Ustazah, niat sholat qobliyah maghrib gimana? Sengaja aku qobliyah maghrib sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke, kalau belum akikah bisa kurban, bisa, tidak ada hubungan. Akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu tugas kita. Ustazah, kan niat sholat qobliyah, ba'diyah gimana? Oke, perhatikan. Eh, Teman-teman, bahwa yang namanya sholat sunnah atau sholat wajib itu niatnya gampang saja guys. Sampai kita meninggal dunia, niatnya gitu-gitu aja kok guys ya. Jadi perhatikan yang masih bingung soal niat. Niat itu yang penting nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Aku ulang, nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Aku ulang, nama sholat, rokaat, dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat qobliyah subuh, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Jadi hanya menyebutkan nama sholat, rokaat, dan hukum sholatnya. Nggak usah bingung-bingung. Misalnya nih sholat tahajud. Sengaja aku sholat tahajud. Sunnah atasku karena Allah. Bahasa Indonesia saja dulu Mbak Intan. Nggak perlu bingung dulu bahasa Arab. Malah nggak jadi sholat nanti. Bahwa niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat wudhu, pakai bahasa Indonesia tidak mengurangi kesahan wudhu kita. Oke, untuk niat bahasa Arab udah aku buat semuanya di video. Tapi videonya tidak laris karena di komentarnya pada ngomong susah susah susah. Nah, jadi ya udah Mbak Intan pakai bahasa Indonesia aja udah syukur, yang penting sholat dulu aja Mbak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebutkan nama sholatnya, kemudian rokaatnya, dan hukumnya. Gampang kan? Oke. Dalam hati boleh, dilafazkan boleh, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, kalau habis sholat tahajud, baca doanya lihat di HP nggak masalah. Lebih bagus baca di Majmu' Syarif saja atau buku doa-doa ya. Gimana kalau sedekah subuh dikasihkan ke anak? Boleh-boleh saja. Prinsip sedekah itu ada 3 ya. Prinsip sedekah itu ada 3. Kenapa itu kah? Diusir kah? Mau diusir kah? Pakai semprot. Semprot itu? Nah, oke.
Thank you ya. Oke ya. Sorry ya guys, ini satpam lagi di depan pintu, ada kucing ribut di depan Kak. Khawatir terdengar, tapi nggak terdengar ya guys, aman ya. Oke. Aku tadi ngapain ya? Gimana ya teman-teman ya? Aku lupa. Aku ngomong apa ya? Oke, Ustazah, aku ngomong apa ya? Lupa, maaf ya guys. Oke. Oke, aman ya, siap. Ustazah, apakah ada surat yang diharamkan dibaca saat sholat? Jawabannya nggak ada. Ya, sholat yang diharamkan saat sholat nggak ada. Ya, Ustazah, oke, apa itu sholat fajar dan waktunya? Jadi gini, ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Sholat fajar itu adalah qobliyah subuh, qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Nah, qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Nah, teman-teman semuanya bahwa sama aja ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tanah yang telah diwakafkan dihibahkan lagi oleh yayasan. Kalau tanah yang sudah diwakafkan kemudian dia menjadi milik orang banyak dihibahkan lagi nggak bisa karena itu udah hak orang banyak ya, bukan hak yayasan ya. Hak yayasan hanya sebagai pengelola ya. Kalau akadnya akad wakaf ya, doa setelah sholat duha bebaslah mbak mau doa apa terserah mbak punya mau ya. Ustazah, sholat taubat boleh dilakukan setiap hari? Boleh, nggak jadi masalah. Kalau syuruk, nah gini guys, aku coba jelaskan 3 jenis sholat yang hampir mirip ya. Yang pertama adalah sholat sunat fajar ya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fajar itu dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh matahari belum muncul. 1,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat syuruk ya. Sholat syuruk itu matahari muncul belum panas. Ya, artinya matahari muncul udah terang tapi belum panas. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, ya pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Dengan syarat dari masjid dia nggak pulang, dia tetap iktikaf sampai datang waktu syuruk. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah, nanti 2,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat duha. Duha itu matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Fajar matahari belum ada. Syuruk matahari ada, belum panas. Duha matahari ada, sudah panas. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kalau duha. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ustazah, apakah boleh membaca Al-Quran lagi haid tanpa memegang Quran? Cari Quran yang ada terjemahan atau Quran yang ada Latin. Ustazah, dalam sholat bersin, baca Alhamdulillah, boleh. Atau kaget, baca la haula wa la quwata illa billah, boleh. Atau astagfirullah, boleh. Selagi dia bahasa Arab, tidak membatalkan sholat. Ustazah, apakah sholat fajar sama dengan qobliyah subuh? Sama. Ustazah, gimana ya seorang ibu tidak mau menyuruh anaknya bantu-bantu di rumah, sementara dia udah pontang-panting. Bisa jadi dia tidak merasa pontang-panting aja Mbak Lina. Gimana ya seorang ibu tidak mau menyuruh anaknya bantu-bantu di rumah, sementara dia telah pontang-panting. Bisa jadi dia nggak pontang-panting, bisa jadi dia enjoy sih. Kita aja yang melihatnya pontang-panting kali ya. Ustazah, bolehkah sholat sambil menangis atau keluar air mata? Jadi kayak gini ya teman-teman ya, bahwa ketika kita itu menangis di dalam sholat, atau bersin di dalam sholat, atau batuk di dalam sholat, atau pilek, atau menelan air liur, menelan dahak di dalam sholat, itu semua tidak membatalkan sholat. Hanya saja tidak mengeluarkan kalimat. Oke, kayak gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, cuman persoalannya adalah kalau kita sholat, misalnya kita batuk, itu pada saat Al-Fatihah jangan sampai batuknya di pertengahan kalimat Al-Fatihah. Alhamdulillah hacim. Misalnya itu ulang lagi Al-Fatihahnya. Atau alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Nah, ulang lagi tuh Al-Fatihahnya. Nah, jadi artinya apa? Usahakan Al-Fatihah itu ada di ujung waqaf. Ya, batuknya di ujung waqaf. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nangis, itu boleh. Paham ya? Oke. Setelah ini Mbak Nurmala ya. Ustazah, apa boleh qobliyah subuh dikerjakan di rumah? Perhatikan. Seluruh sholat qobliyah, ba'diyah, boleh di rumah Mbak. Boleh Mbak di rumah Mbak. Contoh, azan zuhur jam 12.30. Mbak baru sholat jam 1 siang. Mbak boleh qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktunya. Oke, nah selagi masih ada waktunya, boleh-boleh saja. Nggak jadi masalah, perhatikan. Qobliyah subuh, ya. Azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru mulai sholat jam 5. Lalu teman-teman qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Why not? Nggak masalah walaupun di rumah. Nah, dan kemudian qobliyah dan ba'diyah itu kalau yang sunnah muakkadnya ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Ustazah, oke, udah istilah di rumah terus melaksukan istilah di rumah terus. Istilah itu apa itu? Istilah di rumah terus melaksuna. Sholat di rumah, melakukan sholat syuruk di rumah. Sholat syuruk di rumah boleh tapi tidak dapat pahala haji umroh. Dia hanya mendapatkan pahala haji dan umroh jika teman-teman melakukan sholat subuh 2 rakaat, lalu tidak usah pulang ke masjid, ke rumah, tetap iktikaf di masjid. Iktikaf tidak bisa di rumah, iktikaf itu harus di masjid dan di musola. Ya, iktikaf, zikir, baca doa, ya, kemudian mengingat kekurangan diri, sholawat sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Ustazah, dulu fajar dan qobliyah dilakukan dua-duanya. Tidak tahu, enggak apa-apa insyaallah ya. Ustazah, boleh enggak sebelum subuh, mana lagi ya? Sebelum subuh, boleh enggak sebelum tahajud melakukan pekerjaan yang lain dulu? Boleh, enggak jadi masalah ya. Ustazah, ketika sujud telapak tangan terhalang mukena enggak masalah. Yang tidak boleh terhalang mukena itu adalah kening. Kening ya. Ustazah, belum Mbak Suro. Gimana hukumnya anak menjauhi orang tua? Tergantung sebab dan kasusnya ya. Ustazah, apakah boleh rumah, tanah, warisan orang tua dijual kepada non-muslim? Kalau dia udah menjadi hak kita, kita mau jual kemanapun boleh. Dengan non-muslim itu muamalah boleh. Muamalah itu adalah jual beli, upah mengupah, itu boleh. Jual beli ke non-muslim boleh ya. Ntar ya guys, aku tutup pintu. Jual beli ke non-muslim itu boleh ya teman-teman ya. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, gimana? Oke, sudah ya Mbak Teh Santi ya. Kasusnya apa Mbak Teh Santi? Orang tuanya gimana soalnya? Oke, zolim nggak orang tuanya? Ustazah, bolehkah terlihat rambut dengan semua teman wanita non-muslim? Aurat wanita dengan wanita non-muslim, walaupun sesama wanita, aurat kita adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan sepergelangan tangan. Aurat wanita dengan non-muslim, wanita non-muslim adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan sepergelangan tangan ya, teman-teman ya. Kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Oke. Ustazah, sholat qobliyah zuhur 2 rakaat boleh nggak? Boleh-boleh saja. Qobliyah zuhur 2 rakaat bagus, 4 rakaat sangat bagus. Oke, clear ya. Masa sedang membersihkan tandas, apa itu? WC ya. Masa sedang membersihkan tandas. Bolehkah berzikir dalam hati? Saranku jangan dibiasakan, nanti terlafazkan pula. Baca surat Al-Muluk sambil tiduran boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah baca Quran itu atau baca Al-Muluk itu harus berwudu? Tergantung. Jika Mbak baca dari Al-Quran yang full Arab, ya dia Al-Quran tapi full Arab, ya semuanya isinya Arab, maka itu harus berwudu. Tapi kalau Mbak baca dari buku-buku surat pilihan, dari handphone, atau dari Al-Quran yang ada terjemahan, atau yang ada artinya, maka itu adalah dia mesti tidak wudu, tidak masalah. Ustazah, apakah zuhur ada ba'diyah? Ada.
Sholat tahajud harus tidur dulu atau boleh tanpa tidur. Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Hukumnya sama, cuma Allah lebih menyukai yang afdol. Itu saja. Ustazah, lagi zikir pagi, terus urus anak, boleh dilanjut? Boleh, gak usah diulang dari awal. Bolehkah menjauhkan diri dari orang yang gak merasa dirinya salah atau selalu benar? Itu adalah orang fasik. Tidak boleh terlalu dekat dengan mereka. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang tahu dia salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Orang yang tahu kebenaran tidak mau mengikuti sebuah kebenaran. Tidak boleh dijadikan sahabat. Ustazah, oke, bacaan sholat di awal wa ana minal muslimin atau awalal muslimin wa ana minal muslimin, ya. Ustazah, apakah sholat subuh ada ba'diyah? Tidak ada. Ustazah, apakah wanita haid boleh syahkah memimpin yasin? Jika dia hanya melafazkan di handphone atau di buku yasin masih aman. Apakah jual beli apapun ke non muslim boleh? Boleh, nggak masalah. Jual beli ke non muslim boleh. Yang penting jangan masuk ke dalam gerejanya, jangan masuk. Jadi gini, ke non muslim itu ada yang namanya muamalah. Muamalah itu satu upah mengupah. Misalnya kita punya supir kita non muslim, kita upah boleh. Misalnya kita naik Gojek lalu kemudian dan non muslim kita upah boleh. Kemudian sewa menyewa, kita nyewa ruko non muslim, orang non muslim sewa ruko kita boleh. Jual beli, kita punya barang kita jual ke dia, dia punya barang kita jual boleh. Hutang piutang, kita pinjam uang dia boleh. Jadi ke non muslim itu jual beli, upah mengupah, pinjam meminjam, hutang piutang itu masih boleh-boleh saja. Nah, yang tidak boleh itu adalah kalau dia ada hubungannya dengan ibadah. Contohnya misalnya hubungan dengan ibadah. Misalnya kita mengucapkan selamat Natal sama dia atau kita masuk ke gereja dia. Nah, itu yang nggak boleh. Oke. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, gitu dia. Dulu sekolah di mana? Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddinul Al-Islam. S2 ku jurusan Usuluddinul Al-Islam. Kemudian S3 ku jurusannya syariah. Ustazah, apakah salah menjauhkan diri dari ipar yang toksik? Jadi begini, Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti engkau. Karena itu akan membuat kau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Maka kalau ada orang toksik, kalau dia adalah saudara senasab dengan kita, kurangi saja urusan dengan dia. Jadi tidak usah terlalu dekat dengan dia. Tapi kalau ada perlu boleh saling bantu. Tidak usah lagi ke mall bareng, arisan bareng, gak usah. Ya, tapi tidak boleh memutus silaturahmi. Kurangi urusan dengan dia. Makanya banyaklah melakukan hal yang bermanfaat. Tidak sekedar bergaul-gaul tanpa arti. Ya, oke gitu ya guys. Bersentuhan dengan ponakan laki-laki. Ponakan itu mahram kita, nggak jadi masalah. Bolehkah makan warteg di warung yang dikelola non muslim? Kalau cuma dikelola non muslim nggak masalah. Yang penting nggak ada BABI-nya di sana. Apakah berdosa jika orang tua berkata kasar kepada anak? Siapapun yang saling menyakiti tetap berdosa. Anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, siapapun yang saling menyakiti tetap berdosa. Ya, Ustazah, kalau dulu lupa dibayarkan ngegram, apa itu? Oke, Ustazah, oke gitu ya. Apakah boleh mengerjakan ibadah di rumah non muslim? Kalau di rumah non muslim boleh, yang nggak boleh itu adalah di dalam gereja. Apakah boleh wudhu tanpa bacaan? Harus niat. Niat dulu muka, tangan, kepala, kaki. Niat muka, tangan, kepala, kaki. Ya, Ustazah, doa umroh doanya setelah sholat sama di rumah. Gimana Mbak Murni nggak paham doa umroh? Doanya doa umroh. Doanya setelah sholat sama di rumah. Apa itu maksudnya? Doa umroh. Ustazah, oke, apa boleh sedekah subuh dikhususkan buat beli obat ibu? Boleh, nggak masalah. Ustazah, niat muka, tangan, kepala, kaki ya. Oke, tapi bagaimana yang sering menyakiti itu suami istri? Nah, sama saja.
Jika sakit hati itu sudah sampai kepada titik kita tidak mampu lagi melakukan ibadah, dia selingkuh, kita tidak mau melayani. Dia menghina, kita mencaci. Dia tidak menafkahi, kita tidak melayani. Dia menfitnah, kita memfitnah. Dosa terus, tinggalkan. Dosa semua ini. Ngapain mbak hidup di rumah tangga penuh dosa? Tujuan pernikahan kan mendatangkan kepada surga. Tapi jika rumah tangga ini sudah mendatangkan kepada neraka semua, fitnah, caci maki, hasad, dengki, ya, dusta, semuanya ada. Ya lebih baik sendiri tapi dalam ibadah daripada berdua tapi penuh dosa. Nah tetapi jika sakit hatinya itu masih di bawah toleransi, Mbak tinggal ciptakan ruang sendiri untuk berpikir. Nah, misalnya nih Mbak ada satu ruang yang kalau lagi ribut Mbak pergi ke ruangan itu untuk sekedar menenangkan diri dan berzikir. Oke, sama termasuk suami istri. Kalau udah suka membuat antum berdosa, tinggalkan saja. Gitu ya. Ustazah saat sholat tahajud nggak lama azan subuh apakah sah? Nggak ada masalah. Yang penting belum azan subuh. Yang penting belum azan subuh kan. Nah, yang penting batasnya adalah azan subuh, ya kan? Ustazah, oke. Kalau orang tua kita non muslim, apakah doa yang baik untuk orang tua? Kalau non muslim sudah meninggal dunia, walaupun dia adalah orang tua kita, oke. Nah, kalau ada non muslim yang meninggal dunia, walaupun dia adalah orang tua kita, maka kita tidak boleh mendoakan dia. Yang bisa kita lakukan adalah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Kita tidak bisa mengatakannya agar lapang kuburnya, ringan siksa kuburnya, itu nggak bisa. Karena kita dengan non muslim itu terbatas doanya, nggak bisa ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, sisa baju, bahan baju sebaiknya dipulangin atau buat saya, tetap ditawarkan. Bu, terima kasih ini bajunya ya. Bu, ini ada sisa mau dibawa atau tinggal? Tetap harus ada akad. Karena walaupun satu biji jarum itu tetap hak orang lain ya. Ustazah, apakah ada amalan yang bisa dikerjakan agar hati jauh dari rasa dengki? Jadi gini, Mbak analisa diri, tanya hati. Ketika kita dengki sama orang, yang kita dengkikan itu bukan barangnya tapi orangnya. Contoh, ketika Mbak dengki iri sama tetangga punya mobil, itu Mbak bukan iri sama mobilnya, Mbak iri sama orangnya. Karena ada masalah sama orangnya. Mungkin kalau aku ganti mobil Mbak nggak bakal iri. Ketika ada tetangga punya rumah baru, Mbak iri. Kalau aku punya rumah baru, Mbak nggak mungkin iri. Jadi kalau kita iri, itu kita hanya iri dengan sosoknya, bukan nikmatnya. Oke, contoh, ketika Mbak iri dengan tetangga Mbak yang punya kulkas baru, Mbak nggak akan iri dengan kulkasnya. Sebenarnya Mbak nggak akan peduli dengan barangnya, tetapi orangnya. Caranya nggak bisa sekedar berdoa, caranya harus menutup mata dari nikmat orang itu. Jangan dekat kepada dia, kurangi melihat nikmat dia dan banyak melihat nikmat diri kita. Ya, oke, aku juga punya ini kok, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Nah, seperti itu. Contoh misalnya kemarin temanku ada yang ngomong, dia beli motor, temanku beli motor, udah lama, tapi motornya baru. Lalu ada teman dia baru beli motor dengan motor yang terbaru dibanding motor dia. Gitu. Katakan dia beli motor tahun 2020. Ya 2025 lah, oke. Kemudian dia punya teman motor beli baru 2026. Nah, dia iri. Nah, lalu kemudian saya sampaikan, bagaimana mungkin kamu iri dengan orang yang punya motor baru dengan versi terbaru 2026? Sementara kamu udah merasakan versi terbarunya sejak 2025. Ya jelas lah orang beli baru pasti lebih update dibanding kita. Karena kita belinya sudah lama. Ya itulah iri yang tidak pada tempatnya. Jadi jangan lihat orang itu terus-terusan kalau memang Mbak iri karena orangnya. Karena iri itu nggak enak ya. Ustazah, oke clear ya. Kalau tahajud dulu apa taubat dulu, bebas aja. Ustazah, jika saat sholat pas fil alamina innaka hamidum majid tiba-tiba kentut, wah ulang dong. Ya batasnya adalah salam ke kanan dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nggak perlu diulang. Karena salam ke kiri itu tidak wajib, salam ke kiri itu sunnah saja. Tapi kalau fil alamina innaka hamidum majid, ya ulanglah, ulang dari awal. Oke, karena batas dari kentut itu salam ke kanan ya. Nah, salat itu rukunnya sampai salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia ya. Itu dia adalah jawabannya adalah macam
Jawabannya adalah tidak usah diulang. Tapi kalau assalamualaikum ulang. Ustazah, oke sebentar ya. Kakiku sakit, lalu aku sholatnya baring boleh nggak? Kalau kaki sakit coba duduk dulu, jangan langsung baring ya. Ada dalil shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi sholat kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa ya telentang. Ya, oke gitu ya guys. Ustazah, apakah orang sholat bukan kentut tapi dari gimana? Aku nggak paham. Ustazah bersalaman dengan menantu kakak yang laki-laki batal. Oke, kredit motor nggak boleh, kredit motor nggak boleh ya. Pertama dalam angsuran ada dendanya. Pertama dalam angsuran ada bunganya. Kedua dalam telat ada dendanya. Yang ketiga bahwa kalau kita nggak sanggup bayar maka motor kita akan ditarik dan apa yang sudah kita bayarkan tidak dia berikan. Waktu sholat isya sampai jam berapa? Sampai azan subuh. Batas tahajud kapan? Batas tahajud azan subuh ya. Oke. Ustazah, oke ya, sholat witir ke 2 kali salam gimana? Berarti 2 kali salam berarti 2 dan 1 ya. Berarti 2 dan 1 ya teman-teman ya. Berarti 2 dan 1 ya. Oke. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah umur 75 kalau nggak puasa lagi dosa nggak? Kalau dia sakit nggak usah puasa, fidyah saja selagi dia belum pikun. Tapi kalau dia udah pikun, dia tidak wajib puasa. Kalau nggak mau puasa, pikun saja dulu. Tapi selagi belum pikun, wajib dia puasa ya. Oke. Karena dia nggak sanggup sudah tua, maka dia boleh fidyah. Fidyah itu 7 on setiap harinya. Ya, fidyah itu 7 ons setiap harinya ya. 7 ons berarti kalau 7 ons berarti uh, macam kita 7 kali 30 hari, 7 kali 3, 21 kilogram beras ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu. Salaman dengan suami setelah berwudu. Bersentuhan wudu dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Terserah mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Terserah mau pilih yang mana. Kalau nama kita mau dipakai untuk pinjaman mekar, nggak usah mau. Terus dibilang sombong, ya biarin ya. Ustazah sholat dalam perjalanan lewat 2 waktu gimana? Harusnya Mbak kalau perjalanannya jauh, lebih 85 km itu adalah Mbak boleh lakukan jamak saja ya. Di dalam kendaraan Mbak boleh sholat tepat waktu atau boleh jamak ya. Oke, Ustazah, sholat menahan kentut makruh. Menahan kentut dalam sholat adalah makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Dan makruh itu adalah sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Jadi kalau kentut itu dibuang saja. Kalau nguap baru ditahan. Menahan kentut makruh, membuangnya bagus. Menahan nguap bagus, membuangnya makruh. Jadi beda. Kentut dengan nguap itu kebalikan. Kalau teman-teman nguap, usahakan ditahan supaya dapat sunnahnya dan tidak kena makruhnya. Kalau kentut, usahakan dibuang. Jadi kentut buang, nguap tahan. Jangan dibalik. Nguap dibuang, kentutnya ditahan. Suka terbalik kan selama ini? Hati-hati ya. Oke, gitu ya guys. Kalau dalam penulisan husnul khotimah, saya memakai huruf K. Ya itu salah lah. Kalau husnul khotimah, ya itu artinya keji.
hari akhir yang keji. Ya, tapi kalau husnul khotimah itu hari akhir yang baik. Jadi ya jangan kalau-kalau, nggak boleh ya. Ya, jadi hati-hati di dalam buku Yasin ya, atau di dalam buku-buku Yasin teman-teman mau sedekah Quran Yasin ya di depannya harus husnul khotimah. Ya, H dan K. Kalau K dan K itu hari akhir yang keji ya, hari akhir yang keji ya. Oke. Khotimah udah benar. Yang benar itu husnul khatimah ya. Oke, madu udahan, madu belum, madu jam 7 ya. Jam 7 lewat 10 ya. Oke, gitu ya guys. Oke, apakah bisa bertemu dengan almarhum bayi? Dengan almarhum ponaan bayi? Pokoknya kalau sudah masuk surga itu semuanya bisa. Masuk surga aja dulu ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Nah, clear ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Hasil cek diabetes kemarin bagus, gula darah normal. Masya Allah mantap ya. Nanti beli lagi madu akasianya. Tuh yang benar tuh. Husnul khatimah ya. Husnul khatimah. Oke. Nah gitu ya. Nggak apa-apa Mbak Yu Kemar ya. Nah, hari akhir yang baik. Udah benar itu. H dan K. H dan K. Itu yang aku sematkan ya. Ustazah, boleh nggak minum madu akasia campur air putih? Tadi aku minum madu akasia campur air putih hangat. Nggak apa-apa. Diminum pagi-pagi, malam boleh, saat perut kosong. Boleh, bagus banget ya. Nah, gitu ya guys. Nah, oke. Oke. Mbak Parsi ya, oke Mbak Iwish ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap Mbak Tin ya, oke Mbak Och ya, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Apakah semuanya sehat di sana? Siap Mbak Ainu ya, Masya Allah siap Mbak Ainu, Mbak Ainu ya, siap Mbak Eros ya, Masya Allah siap Mbak Tati. Oke gimana kabarnya teman-teman semua? Bersin ya. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya? Siap Mbak Iwish ya, sehat selalu semuanya di sana ya guys. Oke, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Parsi, Mbak N12. Yuk kita doa dulu ya. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke. Sudah teman-teman semuanya. Nah teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh tanyakan aja. Sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya di sana ya. Oke guys, silahkan ya teman-teman bertanya ya. Aku mulai boleh? Aku mulai ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid bulan ini kapan? Puasa Yaumul Bid masih lama, sekitar 28, 29, 30 Juli. 13, 14, 15 Safar ya. Nanti aku ingatkan lagi. Ustazah, oke ya, bolehkah sholat sunat digabung? Jangan ya. Jadi satu niat, satu amal saja ya. Jadi ya, satu niat, satu amal saja. Ustazah, oke, gimana orang yang nggak percaya sama ceramah? Nggak gimana-gimana? Ya, oke, berarti dia golongan orang-orang yang merugi saja karena dia tidak dapat ilmu pengetahuan. Niat sholat witir setelah Isya boleh. Siap Mbak Virgo ya, Mbak Najwa. Sholat witir setelah Isya boleh. Sholat Isya dulu, lalu ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi karena witir cuman boleh satu kali. Apakah sholat taubat harus dilaksanakan setiap hari? Sholat taubat tidak harus. Sholat taubat itu sunnah. Yang sunnah tetap sunnah, tidak harus ya guys.
Oke, Ustazah, apa hukumnya mengamalkan sholawat naria? Sholawat itu memuji baginda Nabi, tentu bagus hukumnya ya. Ustazah, aku humroh, alarkah vaksin tembak? Nggak problem. Itu kan cuman teknis biar cepet. Oh nggak vaksin tapi ada suratnya, nggak boleh ya. Kecuali kalau mempercepat proses antri itu bisa. Kalau habis dari toilet, wudhu, terus keluar kayak ada gas dari depan. Kalau kayak itu was-was, tidak batal. Kecuali fakta. Ustazah, oke, apakah oke gitu ya. Suami marah, pernah mengatakan pisah lewat WA dan terjadi lebih dari satu kali. Kalau rujuk dalam 3 bulan, sekarang dia marah mengucapkan talak, lalu kemudian dia rujuk, nah ya itu tidak termasuk talak ya. Kecuali kalau seandainya dia tidak rujuk ya teman-teman ya. Jadi talak lewat WhatsApp atau lewat WA itu jatuh talak ya. Talak lewat WhatsApp itu jatuh talak ya teman-teman. Hanya saja kalau rujuk dalam 3 bulan aman ya. Kecuali kalau dia nggak rujuk dalam 3 bulan ya. Selagi dia rujuk maka itu insya Allah aman ya. Oke, selagi dia rujuk ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke. Ustazah, kalau nikah siri itu sah nggak? Nikah siri itu sah selagi rukunnya dipenuhi. Kalau rukunnya dipenuhi itu dia termasuk sah ya. Ustazah, kalau orang yang bayar hutang susah, ditagih pun susah. Solusinya gimana? Kalau susah ditagih, tetap dia harus ada 2 pilihan. Yang pertama diikhlaskan, maka kita dapat pahala. Yang kedua tidak usah diikhlaskan, maka di akhirat kita akan mendapatkan ini ya, diganti dengan pahala di akhirat. Bolehkah ibadah sunnah pahalanya buat orang tua? Boleh. Didoakan orang tuanya, boleh. Ustazah, oke, darurat korupsi sedang melanda negeri, belum diulas. Mbak Beyes, maksudnya gimana? Tapi aku sedang sehabis sholat suka sholat taubat, boleh nggak? Habis sholat suka sholat sunat taubat, itu boleh nggak? Boleh, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Jangan ya, habis subuh dan habis asar itu nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, bolehkah baca Al-Kahfi tidak sampai tuntas? Secara hukum boleh-boleh saja. Cuman sayang banget ya. Nah, jadi fadilah Al-Kahfi itu beda ya. Siapa yang membaca Al-Kahfi seluruhnya, maka dia akan siapa yang membaca Al-Kahfi seluruhnya, artinya yang dibaca itu adalah seluruh ayat, maka dia akan dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lainnya dari dosa. Tapi siapa yang membaca Al-Kahfi atau menghafal Al-Kahfi 10 ayat pertama saja, maka dia akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama adalah dibaca seluruhnya atau kemudian sekedar dihafal 10 ayat pertama, itu bisa ya. Kita lanjut. Ustazah, oke ya. Sholat kodo apakah cara mengerjakannya setelah sholat fardu? Betul. Itu pun kalau ingat jumlahnya. Ustazah, hukum deposito aku nggak nyaranin, tetap nggak nyaranin. Apakah ada pantangan yang dimakan saat minum? Oke, nggak ada Mbak Mila ya. Ustazah, pas puasa Senin dan Kamis, suami ngajak hubungan badan di siang hari. Tapi aku tolak, nggak boleh ya. Karena puasa Senin dan Kamis itu sunnah. Sementara berhubungan badan itu wajib. Jadi kalau teman-teman puasa sunnah, teman-teman boleh tetap melayani suami. Kalau puasanya puasa wajib, boleh menolak dan melanjutkan puasanya. Itu sebab puasa sunnah usahakan izin suami. Siap Mbak Rosa. Kalau lagi ribut sama istri, selalu diniatkan dan bilang rujuk. Nggak boleh, maksimal cuman boleh 3 kali. Ya, kalau 2 kali. Talak rujuk cuman boleh 3 kali ya. Lebih dari 3 kali, artinya lebih dari 3 kali, lebih dari 2 kali itu nggak boleh rujuk lagi. Sampai si perempuan nikah dulu dengan orang lain, setelah nikah lalu kemudian berhubungan badan dulu dengan orang lain, setelah berhubungan badan cek hamil atau tidak, kalau hamil tunggu diceraikan, kalau udah diceraikan baru bisa rujuk.
Ustazah, oke ya. Oke, kita menikah duit-duit sama orang udah sampai punya tapi kita nggak bayar, apa hukumnya? Duit-duit di sama orang, kita menikah duit-duit di sama orang udah sampai punya tapi kita apa ini? Nggak paham. Ustazah, apakah berdoa harus ila ruhi binti atau bin? Bebas ya, nggak usah pakai bin, nggak usah pakai binti juga nggak apa-apa. Ustazah, kalau sholat tahajud nggak pakai zikir sama doa boleh nggak? Soalnya paginya kerja, nggak masalah. Cuman sayang mbak, sayang banget mbak, karena sholat tahajud itu yang kita cari itu adalah usaha yang kita cari itu sebenarnya adalah dalam sholat tahajud itu doanya. Ya, kita berdoa lalu kita sholat tahajud lalu berdoa. Ya, kalau Mbak buru-buru carilah doa yang paling prioritas karena doa saat sepertiga malam itu sangat mustajab ya. Ustazah, oke siap ya. Oke, clear ya. Ustazah, saya tidak terlalu suka sama kucing, tapi kucing liar selalu datang ke rumah. Pertanyaannya apa? Dosakah kita serumah dengan ipar laki-laki pengen misah tapi suami diajak? Tidak masalah, mahram karena ikatan pernikahan. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke kalau Isa niat sebentar ya, kalau tahajud terus lanjut sholat hajat boleh, nggak jadi masalah. Isa niat puasa Daud 1 bulan, pengen lanjut tapi jadwalnya udah kacau. Tidak boleh niat puasa Daud 1 bulan. Puasa Daud itu harus dilepaskan. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, tidak bisa puasa Daud itu diniatkan aku pengen puasa Daud 1 bulan saja. Atau aku pengen puasa Daud 2 bulan saja. Atau aku pengen puasa Daud 3 bulan saja. Tidak. Sifat dari puasa Daud adalah seumur hidup ya. Ya. Tapi kalau pengen batal boleh. Tapi diniatkan berbatas waktu nggak boleh. Oke, clear ya. Ustazah, oke siap ya. Di dalam rumah wajib pakai hijab? Tidak, di dalam rumah tidak usah pakai hijab. Oke, Ustazah, oke, udah gitu ya. Apakah wanita haid boleh masuk masjid? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, nggak boleh duduk. Nah, teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Oke, terserah mau pilih yang mana. Aku ulang, ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes ya. Teman-teman terserah pilih yang mana aja ya. Yang teman-teman punya mau ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat qobliyah subuh bacaan doanya yang bisa dibaca bisa nggak bisa. Kul nggak apa-apa ya, aman aja ya. Oke. Ustazah, oke siap ya. Oke ya. Oke teman-teman saya selalu di sana. Saya sholat witirnya sebelum tidur. Apakah tahajudnya bisa tanpa witir? Nggak boleh pakai witir lagi. Sholat isya lalu ba'diyah isya lalu witir. Tengah malam tahajud boleh tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Oke siap. Oke clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apakah batal sholat kita jika ada suara dalam perut kita tapi bukan kentut? Tidak batal. Kentut itu dia batal kalau keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya ya. Oke, Ustazah, oke clear ya.
Saya oke, bagaimana lupa tahiyat awal? Boleh sujud sahwi saja. Lupa tahiyat awal, kemudian lupa kunut, lupa rokaat, yang suka amnesia dalam sholat harus baca sujud sahwi ya. Kucing hitam bukan karena itunya, tetapi karena aktivitas berhubungan badannya. Aku nggak bisa spill pertanyaannya. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ustazah, oke clear ya. Oke, sujud sahwi saja. Teman-teman kalau lupa rokaat ya, atau teman-teman kalau lupa rokaat, kemudian teman-teman kalau lupa kunut boleh sujud sahwi saja. Saya nggak hafal sujud sahwi, dihafal lah kan cuman sedikit saja. Oke, nah jadi hafal lah mbak, hafal ya. Sujud sahwi itu kan sujud kalau kita lupa rokaat, ya kan sujud kalau kita lupa kunut ya. Nah kayak gitu ya. Nah misalnya nih rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 maka anggap 2 saja dulu. Ya nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Ya subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya sujud lagi nih. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke, clear ya guys ya. Ustazah, oke, subhana man la yanamu wa la yashu. Siap Mbak Nora. Bacaan surat untuk sholat duha, apa harus surat tertentu? Sholat duha dianjurkan, rokaat pertamanya baca asyams, rokaat keduanya baca ad-duha. Tapi itu cuman anjuran, itu bukan kewajiban. Baca surat lain-lain pun gak jadi masalah ya. Oke, clear ya. Ustazah, sholat subuh tidak hafal doa kunut, gak masalah, gak usah kunut. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut ya nggak jadi masalah. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi. Lalu Imam Syafi'i nggak pakai kunut, lalu sahabat bertanya kepada Syafi'i, ya Syafi'i kenapa kau tak pakai kunut? Apa kata Syafi'i? Kita ini sedang sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi. Saya menghargai pendapatnya karena Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut ya. Oke ya. Ustazah, oke, wajibkah iftitah saat sholat qobliyah subuh? Seluruh jenis sholat qobliyah, seluruh jenis sholat fardu tidak ada iftitah, tidak masalah. Ya, tidak pakai iftitah tidak masalah. Karena iftitah itu sunnah saja pada semua jenis sholat ya. Iftitah itu sunnah saja pada semua jenis sholat. Ustazah, oke ya guys, kalau badan ada yang dirasa sakit itu ngaruh nggak dengan penghasilan? Yang tidak halal, yang enggak, belum tentu ya. Yang penting kalau penghasilannya tidak halal itu adalah dosa. Dosa itu ada efek samping. Efek samping dari dosa diantaranya adalah kita menjadi sulit rezeki. Yang kedua sulit urusan. Yang ketiga sulit menghafal. Yang keempat sulit hati tenang. Nah itu efek samping daripada dosa ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya anak lahir? Anak lahir tidak ada hukum. Apa hukumnya anak lahir? Anak lahir nggak ada hukum. Lahir ya lahir aja. Nggak ada hukum. Nggak semua di dunia ini ada hukum guys. Apa hukum hidupku? Hidupku ya hidup aja. Oke ya guys, kita lanjut ya. Yaumul Bid kapan? Yaumul Bid nanti ya. Yaumul Bid nanti di tanggal 28, 29, 30 Juli ya. Oke, itu ngetiknya dia belum selesai itu guys. Oke ya, kita tunggu. Aku bercanda saja. Coba disampai di ujung ya. Itu ketekan enter tuh sama dia. Oke, ini efek samping daripada dosa ya. Sulit rezeki, sulit urusan, hati tidak tenang, sulit masuknya ilmu pengetahuan dalam pikiran kita ya.
Ustazah, oke ya, berarti sholat nggak baca iftitah nggak apa-apa ya Zah? Nggak apa-apa. Sholat nggak baca iftitah nggak ada masalah. Iftitah itu hanya sunnah saja pada semua jenis sholat ya. Nah cuma gini Mbak, suatu ketika seorang Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya sahabatku, siapa tadi di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futihat abu samawat, terbuka pintu langit ketika kau baca iftitah. Jadi ketika dia baca iftitah, terbukalah pintu langit. Masya Allah ya. Ustazah, apakah pakaian buat sholat seperti mukena sejadah sarung harus 3 kali cucinya? Enggak ya. Oke, bulan Safar Ustazah, pertanyaannya apa? Banyak orang menganggap bulan Safar bulan sial Ustazah. Jadi begini, perhatikan. Bulan Safar adalah dianggap sebagai bulan yang sial. Seperti bulan yang tidak dibolehkan pindah rumah, menikah, melakukan perjalanan jauh. Itu adalah pendapat orang jahiliyah pada masanya. Maka Rasulullah membantah dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Tidaklah sebuah penyakit terjadi atas izin Allah dan tidaklah sebuah bencana terjadi cuma karena izin Allah. Kita kan nggak jahiliyah lagi, jadi boleh menikah di bulan Safar, pindah rumah, mulai usaha baru di bulan Safar tidak masalah. Jadi dulu aku jelaskan sedikit, Safar itu artinya kosong. Kosong pada masa Rasulullah dulu, orang-orang di bulan Safar itu di kota banyak kosong. Karena kan di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram mereka banyak diam di rumah. Bulan haram mereka banyak berdiam di rumah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, orang-orang Arab pada masanya banyak berdiam diri di rumah. Lalu di bulan Safar mereka mengosongkan rumahnya. Mereka pergi berjalan, mereka pergi berperang. Karena di bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram kan dilarang berperang. Ya dia tidak diperbanyakkan keluar rumah. Maka di bulan Safar mereka keluar, kota itu kosong. Ya di seputaran kota Mekah itu kosong. Orang-orang semuanya pergi berperang, keluar rumah, berbelanja gitu kan. Mengosongkan daerahnya. Safar dia melakukan perjalanan gitu. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram kan bulan haram tuh. Ya, bulan yang dianjurkan banyak di rumah. Di bulan Safar mereka mengosongkan rumahnya. Dan mereka ada anggapan di bulan Safar itu kota mereka akan ada bencana, kesialan. Tapi kan itu dulu pada masa jahiliyah. Kalau sekarang sudah tidak. Oke, gitu ya. Paham ya? Nah, Ustazah, zakat peternakan kambing itu berapa? 2,5%. Ustazah, oke, clear ya. Sujud syukur apa harus wudu? Tentu tidak. Ya, sujud syukur apakah harus wudu? Tentu tidak. Nah, jadi saya lanjut sedikit. Jadi di bulan Safar itu orang-orang Arab semuanya mengosongkan rumahnya dan mereka pergi. Mereka safar, mereka ada sebagian berperang, sebagian berliburan, sebagian pergi ke rumah saudaranya, mengosongkan rumahnya. Mungkin jenuh ya di dalam rumah selama bulan-bulan haram ya. Oke. Tolong bikin VT tentang safar. Sudah ada tapi belum diupload. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke. Apa hukumnya suami nyuruh istri ngurus orang tuanya istri? Hukumnya ya bagus lah, suami nyuruh ngurus istri orang tuanya istri. Ya bagus lah. Nah, kalau dikasih izin ngambil sayuran di kebun saudara tapi ngambilnya sering, hukumnya dosa enggak? Ya enggak dosa sih, kan akadnya udah diizinkan ya. Cuma ya jangan berlebihan lah ya. Oke, gitu. Jangan berlebihan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dijamu makan, beliau makan makanan yang paling sederhana yang ada di piring beliau ambil. Kalau kita ambil makanan yang paling enak. Kalau diizinkan untuk ngambil sayur di kebun orang, ambil dengan jumlah yang sedikit. Jangan ambil yang banyak. Kalau ditraktir orang makan, pesan makanan yang biasa saja. Jangan malah pesan yang lebih mahal. Itu adab. Ya. Adab. Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu banyak orang yang mengajak Rasulullah makan. Rasulullah pilih orang yang paling miskin di antara mereka. Di antara orang yang paling miskin ini Rasulullah makan. Rasulullah ambil makanan yang paling sederhana. Kalau kita tidak, diajak orang makan, pilih yang paling kaya. Disiapkan makanan, pilih yang paling enak.
Ditraktir pilih yang paling mahal. Ah, itu kan bukan adab yang baik. Oke. Nah, dibawa pula tuh pulang ke rumah pakai tisu lagi arisan, ambil pulang. Ya, jangan ya. Oke. Oke ya, nah semoga tersinggung ya. Ustazah, oke, dikasih makan apa sama mama dan bapak? Dikasih makan mama sama bapakku dikasih makan nasi lah. Baik-baik napa mamaku nonton ini. Mamaku dari dulu ngasih aku makan nasi sama ayam Upin Ipin. Ah, sama ayam Upin Ipin. Nah, gitu guys. Pertanyaannya terbaca pula sama aku. Mamaku ngasih aku makan ayam Upin Ipin. Nah, gitu guys. Ya, kayak gitu. Oke ya, nanti kutanya lah dulu sama mamaku. Waktu lahir dikasih apa? Kayak gitu. Cuma kata mamaku waktu hamil aku tuh, emakku itu ngidam kelapa muda. Terus yang lahir aku pinggulnya duluan. Nggak kayak teman-teman kan guys, teman-teman yang keluarkan kepalanya duluan. Aku pinggulnya duluan. Jadi kita memang beda, nggak bisa disamakan guys. Aku pinggulnya duluan tuh. Akhir aja aku udah membantah tuh apalagi hidup ya. Oke ya guys ya, siap Mbak Iis ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Oh, pantesan melorot terus ya duduknya ya. Oke. Ustazah, oke. Kita lanjut ya. Lahir aja aku udah melawan semesta guys ya. Oke, kita lanjut. Ustazah, Al-Waqiah dibaca. Oke, Al-Waqiah dibaca. Oke ya, sebentar ya. Sebentar ya guys, ini ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Maaf ya teman-teman, bentar ya. Ini penting bentar aja. Oke, Ustazah, oke ya, oke. Apakah meninggal karena kecelakaan termasuk mati syahid? Belum tentu Mbak ya, belum tentu ya. Meninggal kecelakaan mati syahid kalau saat Mbak dalam kondisi kecelakaan itu kemudian Mbak dalam kondisi zikir ya, Mbak berarti dapat mati syahid. Tapi kalau lagi sambil ngambil handphone sambil ghibah tetap aja kecelakaan tuh suul khotimah ya. Ustazah, kalau baca Al-Muluk setelah Isya bolehkah? Sedangkan tidurnya jam 10. Boleh ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Iis ya. Ustazah, Al-Waqiah dibaca setelah sholat subuh atau setelah sholat Isya? Bebas aja. Tapi dalam hadis lebih bagus habis subuh supaya lapang rezekinya. Baju yang dipakai tidur boleh dipakai sholat subuh? Jawabannya adalah boleh saja ya, nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak dalam kondisi bernajis ya. Ustazah bolehkah berudu pakai handuk? Berudu nggak boleh pakai handuk. Berudu itu pakai air. Tapi kalau teman-teman berudunya sedang mengenakan handuk boleh. Tapi wudunya tetap pakai air jangan handuk ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau ciri-ciri orang yang ikut madhab Syafi'i itu apa? Nggak usahlah pikirin ciri-ciri orang. Fokus kepada kita saja ya. Nggak ada manfaatnya juga mengecek-ngecek mazhab orang guys. Pusing nanti teman-teman. Pantasan nggak glowing-glowing ku tengok. Mazhab orang aja dicek-cek. Ini mazhab apa ya, mazhab apa ya. Nggak usah dipikir-pikirin orang guys. Yang penting kita jangan keluar dari ulama madhab. Udah gitu aja. Semua nak dipikirin. Apa itulah. Ya, jadi nggak usah pikirin mazhab orang, nggak usah pikirin. Yang penting teman-teman lihat, teman-teman dalam beribadah tidak boleh keluar dari 4 ulama madhab. Ya, bersentuhan dengan suami, hukumnya apa? Ketika berudu, bersentuhan dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang ketiga Imam Maliki mengatakan batal ya, kalau muncul syahwat aja ya. Oke, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Saya ingin anak perempuan saya seperti Ustazah. Semoga lebih baik dibanding aku insya Allah. Oke, siap. Apa bedanya doa dan takdir?
Doa tughayyiru takdir. Doa merubah takdir. Doa itu proses, takdir itu keputusan, hasilnya. Kalau sholat tidak pakai baju, hanya pakai daleman aja. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting pastikan mukena teman-teman benar-benar ketutup. Ya benar-benar ketutup. Saya berharap teman-teman sholatnya itu dipersiapkan. Jangan sholat cuman celana dalam doang. Ya pakai baju yang bagus. Sebaik-baiknya pakaian adalah menghadap Allah. Aku tahu teman-teman banyak sholatnya yang rusuh. Wah udahlah cuma pakai celana dalam doang. Nanti ujung-ujungnya rambutnya kelihatan. Jempolnya ngintip-ngintip. Tumitnya nampak-nampak. Ya kalau nggak melorot sarungnya. Kalau sarungnya melorot. Ya kan. Nah udah gitu keinjak lagi tuh mukenanya. Tuh sampai kesini tuh mukenanya. Udah gitu teman-teman sejadahnya terbalik-balik, kiblatnya terbalik-balik, udah gitu ketiduran belum azan udah sholat. Kan teman-teman tuh sholatnya rusuh kali apalagi hidupnya ya kan. Jadi teman-teman kalau sholat itu menurutku jangan terlalu rusuh guys. Pakai mukena yang bagus, pakai baju yang bagus, ya sarungnya tuh betul-betul diikat, dipersiapkan, tenang dulu, ya diperhatikan ada rambut yang kelihatan atau tidak. Ya kan sholatnya cuma baca kul-kul doang rusuhnya minta ampun. Apalagi cuma pakai dalaman doang. Secara hukum ya boleh, tapi secara pribadi aku tidak nyaranin. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke ya. Apakah doa jika teman sedang koma? Kalau koma, baca apapun dan doakan agar um, dan doakan agar supaya Allah sembuhkan ya. Oke, siap ya. Oke, gitu ya, Ge. Kalau sholat tertinggal mau kodo, nggak bisa sembarangan kodo ya, teman-teman ya. Ustazah, apa hukumnya suami menolak berhubungan? Berhubungan apa? Berhubungan badan. Kalau berhubungan badan tetap berdosa karena itu kewajiban lahir batin ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Ya. Oke, Ustazah katanya kalau sholat saat matahari tepat di tengah nggak boleh. Betul sekali. Matahari tepat di atas kepala itu tidak boleh sholat ya. Ustazah, sujud syukur pakai wudhu tidak? Tidak, langsung spontan sujud aja ya. Sujud syukur langsung spontan sujud saja ya teman-teman ya. Misalnya nih ya, hey apa tuh kamu naik jabatan loh langsung sujud top ya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Oke, atau misalnya nih sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud top ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau rambut kelihatan saat sholat sama, lagi sholat lalu rambutnya terlihat, ya jempolnya ngintip-ngintip, ya mukenanya melorot, itu teman-teman perbaiki saja. Dalam fikih sunnah Said Sabik semuanya itu tidak masalah kalau terjadi dengan tidak disengaja ya, tidak disengaja ya kan semua yang tadi kerusuhan aku sebutkan ya. Oke, Ustazah, oke, lagi sholat sunnah di rakaat terakhir terdengar azan subuh, harusnya berhenti karena udah tidak sah sholatnya ya. Batas daripada sholat tahajud, sholat witir ya, adalah azan subuh ya. Ustazah, anak cewek dulu orang tuanya hamil sebelum nikah, terus anak ini nikah, wali nikah ayahnya, maka nikah anaknya tidak sah. Maka dia berzina seumur hidupnya. Maka saranku nikahkan lagi dia dengan wali hakim. Di dalam kamar saja. Nikah ada wali, ada saksi, ada laki-laki perempuan, ijab kabul, ada mahar. Maharnya jangan minta Fortuner, mahar cukup dengan uang 100.000. Ya, nah jadi kalau ada anak di luar nikah, dia tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan oleh bapaknya maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah maka dia berzina seumur hidupnya. Oke. Ustazah, kalau ziarah kubur terus batu kecilnya dipakai buat zikir boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, gimana kalau kita wudhu pakai mazhab Hanafi tapi sholat
ikut mazhab Syafi'i boleh, dalam beda kasus boleh beda mazhab, tapi dalam satu kasus nggak boleh berubah-ubah ya. Beda kasus boleh beda mazhab, satu kasus nggak boleh berubah-ubah ya. Ustazah, kapan misalnya nih dalam hal wudhu ya, misalnya nih bersentuhan dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Bersentuhan wudhu dengan suami istri, teman-teman ikut Imam Syafi'i batal. Terus bacaan ruku dan sujud menurut Imam Syafi'i boleh 1 kali. Menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Lalu teman-teman ingin ikut Imam Hanafi minimal 3 kali boleh. Jadi beda kasus boleh beda madhab. Satu kasus jangan berubah-ubah. Ya, bersentuhan wudhu dengan suami aku lagi benci-bencinya batal. Besok lagi sayang-sayangnya nggak usah batal. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Oke, Ustazah. Oke, udah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kalau mandi terus habis berhubungan badan wudhu atau enggak? Kalau mau sholat ya wudhu lah. Oke ya. Ustazah, kalau ziarah wajibkah pakai baju hitam? Enggak, cuman dianjurkan alaikumul baida ya, dianjurkan saja pakai hitam wasauda atau putih ya. Hanya dianjurkan bukan diwajibkan ya. Ustazah, oke. Oke, gitu ya guys. Ustazah, zikir sambil lihat live atau HP boleh nggak? Nggak usah. Nah ya, kalau mau zikir-zikir aja, kalau mau lihat live yang ada edukasinya lihat aja. Jangankan lihat ceramah agama di HP sambil zikir. Nggak sambil zikir pun nggak paham-paham juga aku tengok ya. Apalagi pula sambil zikir. Karena antara zikir dengan mendengarkan ilmu agama, kedua-duanya butuh pikiran. Kecuali mendengarkan ceramah agama di HP sambil nyuci, itu nggak butuh pikiran. Sambil masak, sambil nyapu, sambil nyetrika, itu masih boleh. Tapi kalau sambil sholawat gimana ceritanya? Coba aja sekarang sholawat sambil dengerin aku, bisa nggak? Nggak bakal bisa, orang fokus aja nggak paham-paham juga. Aku tengok udah 3 tahun. Oke guys, jadi kalau sambil nyuci, sambil nyetrika boleh. Karena aku pun tahu sekarang aku ada yang ditaruh di atas kulkas ya, di tempat gorengan cabe, di keranjang-keranjang ah, di keranjang-keranjang bumbu masak. Aku tahu kadang-kadang muka aku kena cabe, aku terjulungkil, aku dibawa ke pasar, dimasukin ke kantong, ya ditaruh di tongsis, tapi tongsisnya itu dekat samping kompor, panasnya luar biasa itu. Nah, jadi ya seperti itulah guys ya, boleh ya ditaruh di atas mesin cuci, ya kan. Nah, dibawa-bawa di atas kulkas, dibawa-bawa lagi ke tempat sabun, tempat sampo, ke toilet pun diintip-intip. Nah, kayak gitulah guys ya. Itu semua nggak perlu pikiran, nggak masalah ya. Tapi kalau sholawat sambil zikir, ya itu nggak bisa itu, susah ya. Oke, gitu ya guys ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ya dibawa ke warung, ya kan yang penting didengar ustazah benar. Nah kalau itu benar, karena kan tidak butuh pikiran. Tapi kalau sambil zikir kan susah. Ya, tapi kalau sambil dibawa ke warung, masukkan dalam tas sambil ngepel kan, pakai headset, ya itu nggak masalah ya. Oke, gitu ya guys. Kadang-kadang aku tuh julungkal, udah gitu kena air, udah gitu handphonenya retak-retak, ada retaklah muka aku di sini guys. Alamak jang ya. Retaklah di sini guys. Oleh. Oke, tahu aja, tahulah aku, ya kan? Hah? Nah, udah retak-retak lah di sini aku guys, ya Allah. Oh, yang retak kan cuma nanti gores, walaupun nanti gores gelembung-gelembung juga aku di sini guys. Baik-baik napa? Oke, saya masukin tas naik sepeda, tuh kan? Nah, tuh. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, buram lagi ya kan? Buram lagi ya kan guys. Nah jadi itu nggak masalah ya, itu nggak masalah. Tapi kalau sambil sholawat, sambil zikir sulit itu ya. Oke gitu ya guys. Oke gitu ya Ustazah. Oke. Oke, nah orang meninggal dunia di Mekah apakah masuk surga? Ya, tergolong mati syahid karena
sedang ibadah ya. Oke, Ustazah, oke, udah ya. Oke ya, sudah. Ustazah, jika sampai paham ya, kapan waktu sholat hajat? Sholat hajat itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Oke, siang dan malam boleh ya. Oke, boleh saja. Oke, ini aku lagi cuci piring saya, palingan sabun kena muka aku. Ya, gitu ya guys. Kalau anak di luar nikah, itu dinikahkan sama ayahnya, nikahnya tidak sah. Anak di luar nikah, dinikahkan oleh ayahnya, nikahnya itu tidak sah. Ya, maka nikahnya itu tidak sah. Berzina itu dia seumur hidupnya. Ya, siap Mbak Rosa, terima kasih ya. Lagi gantungin baju, siap ya. Ustazah, orang melahirkan kemudian meninggal, apakah mati syahid? Insya Allah. Kalau anaknya meninggal, nanti anaknya memberikan syafaat ya kepadanya di yaumil akhir. Ustazah